Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan untuk menerima pembelajaran hari ini dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pemberian materi nanti. Hari ini saya akan memberikan materi pembelajaran IPS dengan judulnya Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Manusia sebagai Makhluk Ekonomi yang Bermoral. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk individu sekaligus menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia menjadi diri sendiri. Manusia mengerjakan apa yang diberikan kenikmatan dan apa yang diberikan anugerah dari Allah atau Tuhan. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia harus bisa bekerja sama dengan orang lain atau sebagai sifat untuk membantu orang lain. Karena kita tahu, kita tidak bisa menjadi makhluk individu dan tidak bisa jadi makhluk sosial saja. Jadi, antara makhluk individu dan makhluk sosial itu saling menjaga agar keterkaitan menjadi makhluk sosial dan makhluk sosial, manusia berhubungan dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, mau tidak mau, sebagai makhluk sosial, manusia harus berperilaku tidak mementingkan diri sendiri. Karena kita harus bekerja sama dengan makhluk yang lain. Salah satu sifat dari sosial tersebut adalah mengerjakan kepentingan untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bahwa untuk sebuah kehidupan makhluk pribadi tentu diperlukan kehidupan makhluk sosial, diantaranya dengan cara bekerja. Untuk apa manusia bekerja? Untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari perilaku-perilaku tersebut, itu dipentingkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan sosialnya atau mementingkan kebutuhan pribadinya, antara makhluk sosial dan makhluk individu harus saling berkaitan. Karena tidak selamanya kita menjadi makhluk individu saja. Tentunya dengan kita mementingkan kepentingan orang lain itu bagian dari makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk ekonomi diciptakan untuk menciptakan kebutuhan hidupnya sendiri, diantaranya dengan cara bekerja. Pekerjaan yang diperoleh atau pekerjaan yang akan didapatkan tentunya sesuai dengan apa yang dimiliki sebagai makhluk individu. Di antara pekerjaan banyak seperti yang kita contohkan. Ada pekerjaan yang berhubungan dengan jasa, ada pekerjaan yang berhubungan bukan dengan jasa. Kalau dengan jasa antara lain contohnya seperti guru, dokter, tukang cukur, dan banyak sekali pekerjaan yang berhubungan dengan jasa. Kalau pekerjaan yang berhubungan dengan bukan jasa, diantaranya kita tahu petani, nelayan, wira swasta, itu pekerjaan yang bukan berhubungan dengan bidang jasa. Pekerjaan-pekerjaan itu nanti akan berhubungan dengan kepentingan dari makhluk individu untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Namun, tidak lain dalam melakukan pekerjaan tersebut sebagai makhluk individu, tentunya nanti menjadi sebagai makhluk sosial. Karena kita tidak bisa bekerja dengan sendiri, harus dengan orang lain. Nah, salah satu sifat itulah yang mendasari bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu tujuan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi sebagai makhluk sosial diantaranya adalah ingin mencukupi kebutuhan hidupnya, 2, ingin dihormati, 3, untuk kepentingan agama, 4, untuk kepentingan moral. Ingin mencapai kemakmuran maksudnya adalah bahwa sebagai makhluk individu tentunya memerlukan kebutuhan yang beraneka ragam seperti papan, pangan, sandang. Papan itu apa? Papan itu contohnya tempat tinggal, rumah hunian, rumah kontrakan bisa jadi, dan rumah misalnya sewaan atau rumah tempat yang akan dibeli atau rumah yang akan dimiliki. Sedangkan untuk kebutuhan pangan, misalnya makanan, kebutuhan kesehatan, dan untuk kebutuhan sandang, misalnya pakaian, peralatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Tujuan perilaku ekonomi sebagai makhluk sosial diantaranya lain adalah ingin dihormati. Manusia individu atau makhluk individu tidak bisa dihormati orang lain ketika mereka tidak memunculkan apa yang dipunyai, apa yang diinginkan, dan apa yang dipunyai. Setiap individu itu akan berbeda karena kita tahu apa yang dimiliki setiap pribadi itu tentu disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing makhluk individu. Itu salah satu dari tujuan perilaku untuk mencapai kebutuhan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga adalah kepentingan keagamaan. Di antara kepentingan agama, salah satunya adalah sebagai makhluk individu, apalagi yang seperti sudah berkeluarga, tentunya ingin mencukupi kebutuhan hidupnya. Otomatis,
pekerjaanlah sebagai tujuan utama untuk mencukupi kebutuhannya. Itu bagian dari perilaku ekonomi sebagai makhluk individu. Dari makhluk sosialnya bagaimana? Nah, untuk makhluk sosialnya, mau nggak mau kita berinteraksi dengan orang lain dalam hal pekerjaan. Selanjutnya adalah tujuannya, salah satunya adalah perilaku moral. Nah, seperti kita ketahui bahwa manusia akan diakui oleh lingkungan masyarakatnya kalau kita berperilaku baik. Kalau kita mempunyai pekerjaan yang baik, tentunya masyarakat akan tahu bahwa kita adalah sebagai makhluk individu yang baik. Contohnya, maaf, kalau kita tahu bahwa perilaku yang moral yang tidak baik dalam hal pekerjaan, misalnya contohnya mencopet, merampok, itu bagian moral yang tidak baik. Tapi bagaimana perilaku moral yang baik? Yaitu perilaku yang mencerminkan sifat individu yang baik. Nah, salah satunya yaitu kita bekerja seperti dalam hal bidang jasa ataupun bukan jasa. Jadi, hakikat dari manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial itu harus saling keterkaitan. Karena tidak selamanya kita bisa menjadi makhluk individu dan tidak selamanya pun kita menjadi makhluk sosial. Jadi antara hakikat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk sosial dan individu harus saling berkaitan dan berkesinambungan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.